Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi. Para jamaah sekalian yang saya hormati, dan ini tanggal 20 Oktober. Insya Allah usia untuk dari itu bermakna berarti 2 hari lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Saya akan membicarakan tentang di bulan Dzulhijjah itu ada apa. Yang jelas, Dzulhijjah itu termasuk bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu agak jauh yaitu Rajab. Apa sih urusannya dengan bulan haram? Bulan haram itu adalah bulan-bulan yang dihormati. Dan bulan-bulan yang dihormati ini di dalamnya dilarang keras untuk larangan keras. Dan di bulan haram tertulis dalam Quran. Makanya tanggalan resmi Islam itu ya tanggalan hijriah. Sebab apa? Ada di dalam surat At-Taubah yang ditunjukkan oleh Allah bahwa Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di bulan-bulan itu menurut Allah ada 12 hari-hari diciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu 4 itu adalah bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini apakah Islam tidak menghargai penanggalan Masehi? Tentu saja menghargai. Tapi yang dipakai adalah penanggalan Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, buktinya apa yang dipakai penanggalan Islam? Semua ibadah dalam Islam pasti memakai perhitungan hijriyah. Ramadan ya tanggal 1 bulan Ramadan. Tidak ada puasa Ramadan 1 September. Haji wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah dan bulan Ramadan. Seperti itu mengenai semua bentuk ibadah selalu dikaitkan dengan penanggalan hijriyah, penanggalan Islam. Dan terus penanggalan Masehi itu apa ada dalam Quran? Coba kita lihat dalam surat Al-Kahfi. Apa itu? Sabun aikon wa qawlu data kami pada kasiman Ashabul Kahfi itu tidur selama 300 tahun tambah sebulan. Loh, kenapa kok Allah tidak memakai istilah 300 bulan? Kok 300 tambah 9?
Zadul Is'an. Saya namanya Adil. Mas Zadul Is'an. Ayatnya terakhir 300 tahun kita belas. Nah, kenapa kok tidak 300 tahun? Begini, setiap penanggalan Hijriah dan penanggalan Masehi itu ada perbedaan jumlah hari. Tanggalan Masehi itu 365, tanggalan Hijriah 360. Sehingga setiap 11 tahun ada tambahan 1 tahun. Oleh karena itu, meskipun 300 tahun ya kok menjadi 300 tambah 9, karena itu memakai perhitungan Hijriah plus hitungan Masehi. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah? Ada 2 hal yang saya ingin bicarakan, yaitu mengenai berkorban. Ketika Nabi Adam berkorban itu tentu saja belum ada penanggalan Hijriah. Nah, yang pertama, korban itu dilakukan oleh kedua belah agama. Itu ada ayatnya dalam surat Al-Maidah, kalau tidak salah yang dari Wa alaihim naba abnai Adam min hablihi qawlan qulana faruku bila min ahadihim wa lam yataqabbal min al-akhar qala al-aqlan naqala inna man yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka bitaqulani ma ana billahi ya ilaika bi aqla qala inni aqabu rabbal alamin. Ceritakan Muhammad tentang kedua putra Adam yang berkorban. Salah seorang dari putra Adam itu korbannya diterima dan yang lainnya tidak diterima. Berkatalah yang korbannya tidak diterima, bahwasanya aku akan membunuh kamu. Dan yang korbannya diterima berkata, sesungguhnya Allah menerima korban orang-orang yang bertakwa. Singkat cerita sampai terjadi pembunuhan dari yang tua terhadap yang muda. Itulah awal mula terjadi pembunuhan di antara manusia. Dan ini adalah peristiwa tentang berkorban. Quran tidak menyebut nama, tapi semua tafsir sepakat bahwa dua putra Adam itu adalah Qabil dan Habil. Adam memerintahkan, tentu saja atas wahyu dari Allah, kedua anaknya ini supaya berkorban. Yang korbannya diterima akan mendapatkan putra Adam yang cantik. Itu kan rebutan, rebutan istri. Jadi rebutan istri itu sudah cerita lama, sejak Nabi Adam sudah ada. Pembunuhan itu sejak Nabi Adam itu memang sudah ada. Jadi Hawa itu setiap melahirkan anak itu selalu berubah. Qabil punya pasangan cantik, Habil tidak pakai ganteng, punya pasangan ya gak pakai alu. Nah, ini disilang, gak boleh kembaran ini. Berarti Qabil mendapatkan kembaran Habil yang tidak cantik, sementara Habil mendapat kembarannya Qabil yang cantik. Tidak terima kok. Terima, Allah memerintahkan supaya berkorban. Nah, yang korbannya diterima berhak untuk mendapatkan kembaran daripada Qabil. Nah, Habil begitu dapat perintah untuk berkorban,
maka dia mencari domba yang paling semok, paling besar, paling baik. Itulah pilihan. Sementara si Qabil adalah orang berkorban. Dia seorang petani mencari buah-buahan yang sudah nyaris hampir busuk. Yang penting berkorban. Tentu saja pilihan Allah bahwa korban yang diterima itu adalah korban Qabil. Dari situlah terjadi perselisihan. Qabil akan membunuh Qabil dan itu betul-betul dilaksanakan. Dalam ayat ini diceritakan begitu Qabil membunuh Qabil, sudah meninggal, bingung dia panon. Dia panon itu artinya bahwa manusia itu kalau tidak belajar itu mesti tidak bisa bodoh. Makanya belajar itu penting itu. Qabil lola-lola mau diapakan. Nah, ternyata Allah memberikan pelajaran. Faba'athallahu rabban yab'atsul ardi liyuriyahu kaifa yuradi sawata akhi. Allah mengutus 2 ekor burung gagak berkelahi, salah satu di antaranya mati. Begitu mati yang hidup itu ceker-ceker tanah. Ceker-ceker tanah setelah dalam dikubur di situ. Maka si Qabil itu harus di maka Qabil seperti itulah manusia. Kita itu masih pintar cecak, masih pintar anak penyu. Anak penyu itu begitu lahir netas dari telur pasti mencari air laut dan tidak ada yang kesasar sampai dan itu tidak ada ceritanya. Coba di video mulai menetas, apa ada yang kesasar? Ya, itu ketajaman instingnya. Jajal kita lahir ditinggal sama ibu bapak kita, apa yang terjadi? Mati. Kita tidak bisa apa. Nah itulah bedanya. Kita itu instingnya itu dibatasi oleh Allah. Ada hebat yang instingnya tinggi. Makanya Allah mengatakan faba'atsallahu rabban yab'atsul ardi liyuriyahu. Allah mengutus gagak, memberi contoh, memberi pelajaran kepada. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa korban ini? Kenapa korban Qabil? Jawabannya karena dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sementara Qabil kenapa korbannya tidak diterima? Karena yang penting berkorban, berarti memakai standar minimal. Habil memakai standar maksimal ketika beribadah kepada para jamaah sekalian yang saya hormati. Saya tanya, saya mau sholat subuh pakai kaos hitam sama kulot. Jawab pertanyaannya sah tidak salah? Sah. Oh Allah tertutup. Ya tidak. Pertanyaannya, apa yang begitu ketika kita menghadap Allah? Lalu yang beda, anaya, terus pekal lu, lalu yang Gusti Allah terima kaos tangan, pakai. Ini namanya yang saya lakukan itu ibadah dengan standar minimal. Saya tidak mengatakan itu tidak sah. Syaratnya cuma tertutup Allah. Tapi ada etika akhlak ketika kita berhadapan dengan Allah. Maka mestinya yang terbaik itulah yang kita lakukan untuk Allah.
Saya ingin bertanya atau ingin membuat statement. Statement saya ini tidak ada dalilnya. Tidak tahu Quran hadis membahasnya. Statement saya, jangan sholat subuh memakai baju yang tadi dipakai tidur. Kata-kata saya ini kira-kira benar apa enggak? Benar kan? Masuk kami pun tahu saja pakai baju yang habis kena iler. Nah, ucapan saya itu tidak ada dalilnya, tapi benar itu. Rasanya kok gak pakai pantasnya Gusti Allah nyembah memakai baju yang barusan kita pakai untuk tidur. Dia ganti yang lain. Nah, ini statement tanpa dalilnya ini. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, tujuannya apa? Yang terbaik kita lakukan untuk. Oleh karena itu ada pelajaran di situ, jangan berorientasi yang penting sah. Mestinya orientasi yang terbaik itu untuk Allah. Jangan berorientasi dalam beribadah sekedar menggugurkan kewajiban. Alah, yang penting kewajiban sudah gugur. Itu standar ini. Mestinya yang terbaik yang harus saya lakukan untuk Allah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, coba kita bayangkan ada dua profil, satu ibadah seadanya yang penting sah, yang satu yang terbaik untuk Allah. Pasti ada kita. Dan Al-Quran menjadi yang terbaik itu adalah yang kita persembahkan untuk Allah. Nah, mohon maaf, saya itu pernah dikritik orang. Dan saya baru tersinggung, dikritik tersinggung itu yang susah sekali. Saya itu ngimami Jumat, sholat Jumat. Saya itu kepingin contoh Rasulullah. Ya 100%, 50% gitu ya. Rasulullah itu kan biasa sholat Jumat, rakaat pertama itu pakai surat Al-Munafiqun, rakaat kedua pakai sholat Jumat. Saya mencoba pakai surat Al-Munafiqun, saya baru kedua, separuh rakaat pertama, separuh rakaat kedua. Ini kan namanya mengikuti Rasulullah 50%-nya saja, kan gitu kan. Nah, begitu turun dari mimbar ada yang mengkritik, Ustaz, kalau mimami kok panjang sekali pondok teologi. Ya. Saya tersinggung. Langsung saya dudukkan si remaja ini, Mas, ayo kita ngomong-ngomong sebentar. Saya punya pacar. Ya, saya juga pernah. Saya bertanya kepada Anda malam minggu apel ke rumah pacar jam 7 sore sampai jam 12 malam. Rasanya sebentar apa lama? Iya, sebentar. Iso-iso nginep kalau kamu di haji. Saya katakan. Nah, sekarang coba Anda renungkan. Menghadap Allah 5 menit terasa 5 jam. Menghadap kendaraan 5 jam terasa 5 menit. Apa otak yang ada di kepalamu itu hadiah dari kendaraanmu? Ekstrim kan? Karena ngomongnya orang tersinggung itu ya seperti itu. Apa ini hadiah dari pacar? Allah memberi Anda otak yang luar biasa untuk berpikir. Lantas yang Anda lakukan menghadap Allah 5 menit terasa 5 jam. Kepada manusia 5 jam terasa 5 menit. Itulah pola pikir yang terbalik, saya katakan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati,
nyontoh Rasulullah 50% di London dan dia nyontoh 100% dan kan ini perlu kita jadikan sebagai apa itu renungan kita. Barangkali kita itu terjebak oleh hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih itu kan selalu apa? Menghukumi sah tidak benar salah kan itu. Ada hal yang dilupakan dari hukum fikih. Saya ingin memberikan contoh. Coba kita lihat kitab-kitab fikih apa definisi niat. Ternyata definisinya kan sederhana. Melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Muqarranah bifi'li qasdu syai'in muqtarinan bifi'li. Sengaja melakukan suatu perbuatan bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Ini definisi niat. Apakah niat itu definisinya seperti itu? Definisi yang saya sampaikan ini adalah definisi dengan pendekatan fikih, pendekatan hukum. Coba kita lihat bagaimana niat dengan pendekatan tasawuf. Beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Tinggal dua yang ada, yaitu jihad dan niat. Jihad itu kan perang. Terus niat itu diterjemahkan apa? Apa qasdu syai'in? Kan tidak. Niat itu maknanya adalah kesungguhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan tanpa kesungguhan itu namanya main-main atau berolok. Maka segala ibadah kita kepada Allah harus kita lakukan dengan niat. Apa niat di sini? Kesungguhan. Sebab tanpa kesungguhan itu namanya berolok-olok atau main-main. Main-main dengan Allah itu ancamannya luar biasa. Antakulah nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillahi wa in kuntu laminas sahirin. Supaya jangan ada di antara kamu nanti di akhirat mengatakan wahai anak celakanya karena selama ini saya menyia-nyiakan kewajiban berolok-olok kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan ibadah gak niat. Jadi gak niat cara Jawa itu sama dengan niat dalam definisi niat menurut tasawuf. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itulah mengenai kesungguhan atau setengah hati, bersungguh-sungguh atau setengah hati. Kemudian yang kedua, yang penting sah, yang penting gugur kewajiban. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati dalam kita beribadah kepada Allah. Saya tidak mengatakan ketika kita bekerja, kalau kita bekerja kan tidak ada yang tidak sungguh-sungguh, ya toh ya. Kalau urusan dunia kita itu all out, wes enteng-entengan. Termasuk saya sendiri yang Gorontalo dan rezeki, yang NTB, yang Banten, sungguh-sungguh dalam urusan dunia. Lah ketika ibadah kok pikirannya sing penting sah dan ada tidak ada kesungguhan, itu baru namanya berolok-olok. Nah, waktu masih ada berbaca, saya menjelaskan yang kedua, yaitu korban yang kedua. Sebenarnya peristiwa korban itu ada tiga. Yang dua ada di Quran, yang satu itu hadis. Dan yang satu itu siapa?
yaitu bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disembelih tapi tidak jadi. Itu ya, itu korban. Jadi aku ini turunan dari orang-orang yang berkorban. Siapa itu? Mulai dari Habil, Nabi Ibrahim, bapaknya Rasulullah Abdullah yang selamat dari sembelihan karena nazar dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kan punya anak. Nazar, kalau saya punya anak sampai jumlahnya 10, salah satunya akan saya sembelih di hadapan Ka'bah. Kalau dengan 10 teringat tuh aku nazar. Tapi anak 10 itu dicintai semuanya oleh Abdul Muthalib. Terus gimana caranya? Dibunuh saja. Dibunuh Abdullah. Semua orang sayang kepada Abdullah. Pokoknya jangan Abdullah, kita tebus saja dengan 10 ekor unta. Tebus 10 ekor unta, diundi lagi. Abdullah lagi, korban lagi 10 ekor unta. Sampai 10 kali sehingga 100 ekor unta lagi. Setelah 10 kali itu ada pendeta rohib yang mengatakan setelah 10 kali itu sudah cukup, berarti selamat semua anak Abdul Muthalib. Kita bayangkan seandainya Abdullah itu disembelih, apa yang terjadi? Tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah skenario indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang yang Ibrahim, jadi Adam ada di Quran, Ibrahim ada di Quran, yang Abdullah tidak ada di Quran tapi ada dalam hadis. Nah sekarang yang Ibrahim, Allah berfirman surat Saffat 99 kali 100 ya. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bighulamin alim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbata fanzur madza tara qala ya abati al-ma'ruf ma tajidni insyaallah minas sholihin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka lana tujzil muslimin inna hadza yawal bin wa qadainahu bi adim. Ya saya terjemahkan, saya ceritakan dengan maksud. Nabi Ibrahim itu kawin nabi punya anak. Setelah tua baru punya anak. Anak itu diberi nama Ismail. Kalau bapak-bapak ibu-ibu membaca Al-Quran ada 2 ayat yang berbeda. Yang satu surat Al-Bariyah di sana bighulamin alim, ghulamin alim, anak laki-laki yang cerdas. Yang dimaksud ghulamun alim itu adalah Ishak yang menurunkan Bani Israel. Kemudian di ayat di surat Saffat ayatnya lain, bighulamin halim, anak laki-laki yang penyantun. Halim ini yang dimaksud adalah Nabi Ismail, anak yang penyantun. Jadi surat Dzariyat bighulamin alim, anak laki-laki yang cerdas. Surat Saffat bighulamin alim, anak laki-laki yang penyantun. Di sini kata-katanya ghulamun halim. Allah memberi kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak laki-laki penyantun. Itu yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Kenapa kok saya jelaskan ini? Kok sepertinya penting? Menurut saya penting. Sebab
semua orang Kristen mengatakan bahwa yang disembelih Ishak bukan Ishak. Dan sebagian ulama Islam sendiri banyak yang berpendapat bahwa yang disembelih Nabi Ishak bukan Nabi Ismail. Padahal ayatnya gulamun halim itu selalu yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Nah, karena nggak punya anak, maka setelah usia 2 baru punya anak ini anak. Wah, Ismail itu begitu lahirnya di Kanaan, Palestina. Bayi dibawa ke Mekah, sampai di Mekah ditinggal. Begitu ditinggal, Nabi Ibrahim kembali ke istri pertama yaitu Sarah. Di sana Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang cerdas juga. Kemudian lama balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail berusia remaja, datang wahyu kepada Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Pertanyaan, berapa tahun Nabi Ibrahim dan tua? Ya tidak? Ya sekitar 15 tahun. Jadi punya anak bayi di Kanaan, dibawa ke Mekah, sampai di Mekah ditinggal. Setelah anak itu menjadi remaja, datang wahyu pada Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim tidak pulang berapa tahun? Kira-kira 15 tahun. Lah kok menyembelih, suruh menyembelih anaknya. Kira-kira seandainya Hajar menolak itu pantas apa enggak? Pantas sekali, iya ya. Alasannya itu begini. Apapun itu dari bujulan 15 tahun kamu tidak menjadi nafkah lahir batin, teko-teko beli anakmu, kan gitu kan? Itulah godaan setan yang dilakukan kepada Hajar. Akan tetapi iman yang kokoh dari Hajar dilempar setan itu oleh tidak main-main. Saya memprediksi ujian semacam ini kalau ditimpakan kepada ibu-ibu Mojokerto Indah ini, saya yakin tidak tahan. Ya, ya. Tetangga saya itu di 30 bulan ini sudah cerai. Ini 15 tahun tidak dikirimi nafkah lahir dan batin, begitu datang malah ada perintah menyembelih anaknya. Tapi kokohnya iman daripada Hajar betul-betul luar biasa, dilempari setan, maka jadilah simbol jamaah. Kita melempar jumroh, itulah nampak dikasih Hajar atas kekokohan imannya. Nabi Ibrahim yang digoda oleh setan, tapi tidak seperti terhadap Hajar. Ini supaya gak dia anak wis ganteng-ganteng nih. Balagha ma'ahu sa'ya, itu maknanya setelah anak ini sudah bisa diajak untuk membantu pekerjaan ayahnya, kan berarti sudah berangkat dewasa, ganteng-ganteng akeh. Lah kok mau kamu sembelih? Tapi pokoknya iman Nabi Ibrahim dilemparlah setan itu, sehingga dibuat simbol jamaah. Tentu saja Ismail itu ya cinta kepada nyawanya sendiri. Siapa sih yang gak cinta kepada nyawa sendiri? Yang paling cinta-cinta itu jangan kata-kata anak, istri, anak ibu, nyawa kita. Begitu nyawa itu diminta,
Apa jawab Ismail? Ya abadi anna Bapakku laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minasobirin. Engkau akan menjumpai dirimu insyaallah termasuk orang yang sabar. Itulah yang. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa diambil dari diri kita? Pelajaran tentang cinta. Cinta yang sesungguhnya dan tidak akan pernah meleset adalah ketika kita meletakkan cinta kepada Allah di atas segala cinta. Itulah sebenar-benar cinta. Ibrahim, Ismail, Hajar meletakkan cintanya kepada Allah di atas segalanya. Ibrahim cinta kepada Ismail, tapi cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada Allah. Hajar cinta kepada Ismail, tapi cintanya kepada Allah di atas segalanya. Termasuk Ismail yang cinta kepada Allah melebihi cintanya terhadap nyawanya. Itulah sebenar-benar ajaran cinta. Terus cinta itu apa? Banyak definisi yang diberikan oleh pakar tentang cinta. Jadi definisikan cinta itu tidak apa. Apa itu? Hamka itu mengatakan love is sacrifice. Cinta itu adalah pengorbanan. Rupanya ini definisi yang benar. Saya baru beli sandal baru harganya 1,5 juta. Harga becek habis sandal ini saya pakai pada saya akan. Emang ini namanya cinta sandal mengorbankan kaki lekokan mungkin kena beling. Itulah cinta adalah pengorbanan. Laki-laki perempuan pacaran naik bis, sapu tangan si perempuan jatuh, bis sudah berjalan mani mencolok berkorban demi kendaraan. Nah, itulah love is sacrifice. Nah sekarang kalau kepada manusia berani berkorban seperti itu, terus kepada Allah bagaimana pengorbanannya? Tentu lebih dari itu semuanya. Itulah yang dilakukan oleh tiga hamba Allah, Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Makanya tiga orang ini menjadi bagian daripada manasik haji, yaitu sebagai teladan bagi manusia tentang ketakwaan. Nah maaf para jamaah, Hajar itu asalnya dari mana? Ada sejarah yang mengatakan bahwa dia itu dari Ethiopia, budaknya Nabi, budaknya Hajar. Budak itu kan, maaf, status sosialnya kan sangat rendah. Pokoknya zaman dulu tidak dianggap orang budak. Terus pertanyaannya, kenapa Allah memilih menapakilasi seorang budak ketika sa'i dari sofa dan mandi? Itu yang kita tapakilasikan Hajar. Kok itu yang dipilih oleh Allah? Allah memuliakan manusia bukan karena status sosial, tapi karena takwanya kepada Allah. Makanya orang naik haji kok yang dibawa jabatannya, yang dibawa kekayaannya, dia nggak dapat apa-apa. Yang ditapatilasi itu cuma seorang. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia mulia bukan karena tapi karena ajaran inilah
yang selalu didengung-dengungkan oleh apa itu hak asasi manusia, HAM, PBB, kemuliaan, tapi rupanya kemuliaannya itu pakai standar yang ada, standar yang ribu. Jadi LGBT itu hak asasi manusia. Yoga kono. Kenapa tidak kawin sama sapi saja, atau sama babi, atau sama anjing? Kan kalau itu atas dasar kebebasan. Kebebasan dalam Al-Quran adalah kebebasan yang tidak melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan yang ada dalam Al-Quran adalah kebebasan yang telah diberikan oleh Allah sebagai pencipta daripada makhluk yang bernama manusia. Nah, maka coba kita lihat HAM yang pertama kali didengungkan oleh Rasulullah itu tidak main-main itu. Haji Wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pidato ini baru tahun 48 mendapat penghargaan PBB. Apa proklamasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia katakan begini, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyad ala aswada wala li aswada abyad illa billah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan yang bukan Arab di atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih di atas kulit hitam. Tidak ada kelebihan orang hitam di atas kulit putih. Yang membedakan cuma satu, takwa. Lalu tahun 48 ada piagam hak asasi manusia di PBB. Sudah lama, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mencanangkan persamaan derajat. Nah, terus menurut Allah yang menciptakan manusia, siapa yang mulia? Ada perbedaan. Siapa yang paling benar? Itu artinya semua manusia mempunyai peluang yang sama untuk menjadi mulia. Karena mulia itu kriterianya siapa yang paling bertakwa. Kalau kriterianya siapa yang paling kaya, maka tidak semua orang mempunyai peluang yang sama. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, waktu habis turun dia. Nah, ada banyak jawaban. Akhir mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berkorban untuk takdir. Dan ingat, lajana lallaha lukuha walakinahha walakin jana turut takwa. Allah tidak mendapatkan kiriman darah dan daging kita yang kita korbankan, tapi Allah hanya ingin melihat seberapa besar takwa kamu kepada Allah. Lajana lallaha lukuha walakinahha walakin jana turut takwa. Dan semuanya, dan kita diberi Allah kesehatan yang prima, sengaja gue sehat prima yang seisok ngaji yang kita mohon bersama-sama kepada Allah untuk kebaikan kita semuanya. Alhamdulillah. Kama
وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.